Gereja Mawar Shalom Sumatera, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada setiap hari di hidup Anda semua. Kami ingin menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali beribadah bersama kami di GMS Sumatera. Kami ucapkan Welcome Home. Gereja Mawar Sharon memiliki sebuah wadah pengembalaan yang dinamakan Connect Group atau disingkat menjadi CG. CG adalah kelompok kecil di mana kita akan dikembalakan, dimuridkan, dan menerima nutrisi rohani lebih lagi. CG masih dilakukan secara online dan ada di kota-kota di Pulau Sumatera. Bagi Anda yang belum tergabung di CG, segera hubungi nomor WA yang tertera di layar atau mengisi form online di gms.church/connect. Jemaat Gereja Mawar Sharon Sumatera tetaplah setia beribadah secara online. Anda dapat beribadah bersama keluarga dalam ibadah umum, AOK dan Eagle Kids melalui YouTube GMS Sumatera atau melalui web gms.church/streaming/Sumatera. Follow akun Instagram gereja lokal masing-masing untuk mendapatkan informasi terkini dan jadwal ibadah selengkapnya. Minggu ini adalah minggu kita mengembalikan persepuluhan. Mari kita bawa persepuluhan ke hadapan Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur. Jemaat dapat memberikan persembahan dan persepuluhan dengan cara transfer. Nomor rekening bisa didapatkan dengan men-scan QR Code yang ada di layar. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dan karya-Mu di kayu salib menembus dosa kami. Saat ini kami persiapkan hati kami untuk memulai ibadah hari ini. Tuhan, kami percaya melalui ibadah hari ini akan ada terobosan di dalam setiap aspek hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom jemaat Tuhan. Mari semua sama-sama bersukacita menyembah Tuhan hari ini. Yang sepakat katakan amin. Amin. Mari angkat suara menyanyikan. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, dan sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada
lebih lagi untuk Tuhan, katakan amin. Nyanyikan. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Mari angkat tanganmu, nyanyikan. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Hey! Katakan kasih, kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Sekali lagi angkat tanganmu dan serukan. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Dengan-denganmu katakan, ku beri yang terbaik. Boleh sama-sama tepuk tangan serentak seperti ini? Kita sama-sama nyanyikan ya. Nyanyikan. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Amin. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Sekali lagi nyanyikan. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Katakan, ku beri yang terbaik. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Dan kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Engkau Allah yang teramat sangat baik dalam kehidupan kami. Kami mau berseru di hadapan-Mu Tuhan pada hari ini.
mengangkat tangan kami, hati kami, dan hidup kami untuk memandang sepenuhnya kepada Engkau Allah yang hidup, sumber pengharapan, sumber kekuatan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu
Shinanayana Vashem. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu, dalam naungan sayapmu ku mau terus menyambamu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu, dalam naungan sayapmu ku mau terus menyambamu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu, dalam naungan sayapmu ku mau terus menyambamu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu, dalam naungan sayapmu ku mau terus menyambamu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kami persembahkan pujian ini Tuhan. Kami rindu Engkau ada dalam hati kami, memimpin hidup kami, bukan hanya tampak luar, tapi juga sampai ke lubuk hati kami. Tuhan, datanglah kepada setiap kami, datanglah di rumah setiap jemaat. Datanglah dan Engkau jamah. Sekalipun ada orang-orang tertentu yang mungkin sendirian di rumah, tapi mereka tidak sendirian dalam hadirat Tuhan. Karena ada Tuhan yang mengasihi, menyayangi setiap jemaat. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kali ini. Kami membuka hati kami untuk Engkau berbicara. Sampaikanlah sebab firman-Mu yang menghidupkan kami Tuhan. Hari ini kalau kami masih bisa bernafas dan Tuhan menciptakan hari yang baru, berarti Tuhan Engkau punya tujuan untuk melanjutkan semua rencana-Mu dalam hidup kami. Dan ya Tuhan, kami percaya Engkau juga masih mau memberi kesempatan kepada kami yang gagal untuk memulai dari awal kembali. Selamat datang ya Tuhan. Sekali lagi berbicaralah, dan Roh Kudus Engkaulah yang memberikan pengertian dan juga kemampuan untuk kami melakukan firman. Kuduskanlah hati dan pikiran. Di dalam nama Yesus kami mau duduk diam untuk mendengar. Telinga murid ada dalam hidup kami, hati yang terbuka untuk apa yang Bapa sampaikan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Saya percaya Anda semua dalam keadaan yang dituntun oleh Tuhan, apapun yang terjadi. Entahkah Anda bergumul, tetap rencana Tuhan bisa terlaksana. Entahkah Anda mungkin sedang istirahat karena sakit, saya percaya juga rencana Tuhan tetap berlangsung dalam kehidupan Anda sekalipun Anda sakit. Oleh karena itu tetaplah maju dalam Tuhan,
Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menciptakan terang, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kalau Anda hari ini merasa berjalan di tempat yang gelap, nggak tahu mau berbuat apa, percayalah. Di kitab Kejadian dikatakan Tuhan itu menciptakan terang, benda-benda penerang yang ada di langit. Ada yang lebih besar menguasai siang hari, yang lebih besar juga, yang lebih kecil menguasai malam hari. Maksudnya adalah matahari dan bulan. Jadi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menciptakan terang. Untuk memberikan terang, itu secara fisik saja. Firman Tuhan berkata di Yohanes, Tuhan Yesus itulah sendiri. Tuhan Yesus sendiri adalah terang. Dia akan menerangi jalan-jalan hidup kita. Oleh karena itu kalau kita merasa perjalanan kita gelap, di lembah kekelaman, minta tuntunan dari Tuhan. Dan terang itu adalah firman yang akan kita renungkan. Oleh karena itu, di dalam Tuhan pasti ada kejelasan. Bahkan hal-hal yang kita belum mengerti 100% pun kita bisa jalani dengan iman. Jadi tetap maju dan bersemangat dan buka hati untuk firman Tuhan. Ya, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan. Silahkan, mari kita membuka bersama kitab Kejadian pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-7 sampai 21. Kejadian pasal yang ke-15, ayat 7 sampai 21 saya bacakan dengan cepat dan Anda silahkan mengikuti di Alkitab Anda masing-masing. Demikian firman Tuhan. Lagi firman Tuhan kepadanya, kepada siapa? Kepada Abram, yang sebelumnya, yang kemudian nanti namanya menjadi Abraham. Ya, lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan firman ini, saya memberi tema pesan firman Tuhan adalah janji Tuhan di masa pandemi. Janji Tuhan di masa pandemi. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang suka memberikan perjanjian. Janji Tuhan itu indah. Janji Tuhan itu menghidupkan. Janji Tuhan itu menghibur kita. Lihat ke ayat yang ke-7 dan ayat 18. Ayat ke-7 berkata, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Itu janji Tuhan kepada Abram. Janji Tuhan juga kepada kita. Akan ada kepemilikan atau sebuah kepercayaan dari Tuhan. Sebab waktu Tuhan panggil kita, Tuhan punya rencana-rencananya dalam hidup kita. Sekalipun kadangkala kita belum mengerti atau belum terjadi. Dan juga langsung diulangi lagi di ayat yang ke-18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian.
perjanjian itu ada kata janji di dalamnya. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir dan seterusnya, ada batas-batasnya. Dari dua ayat ini kita belajar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang suka memberikan janji berkat dan janji pemakaian bagi setiap anak-anaknya, yaitu kita semua. Bahkan Tuhan itu memiliki rincian-rincian pemakaian dalam hidup kita. Tuhan memberikan janji-janji yang sangat spesifik dalam hidup, dan itu kita bisa mengalaminya berbeda-beda. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berjanji. Dia tidak meninggalkan kita dalam ketiadaan harapan, tidak ada harapan. Tuhan selalu memberikan harapan dalam hati kita. Makanya firman Tuhan atau Alkitab fisik yang kita miliki, namanya saja perjanjian lama, perjanjian baru. Janji Allah itu selalu ada. Perjanjian lama, perjanjian baru. Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu penuh dengan janji Allah dalam hidup kita. Allah yang berjanji kepada Abram, kemudian namanya jadi Abraham, adalah Allah juga yang berjanji dalam hidup kita. Sebab secara iman kita ini keturunan Abraham. Jadi dalam hidup kita ada janji-janji Allah yang akan digenapi oleh Allah. Tuhan berjanji dalam firman-Nya, selalu lewat firman. Saya berfirman akan memberkati kamu. Saya berfirman, setiap orang yang kuurapi akan begini-begini. Setiap anak-anak Tuhan, anak-anakku akan mengalami begini-begini. Sekalipun mengalami lembah kekelaman, aku akan membawa mereka dan memampukan mereka. Selalu ada janji Tuhan. Firman Tuhan berkata, langit bumi akan lenyap, tapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Manusia bisa tidak setia, tapi Tuhan itu tetap setia sampai semua rencananya terjadi. Memang Tuhan gak memaksa kita. Pilihan kita juga mau mengikuti atau tidak. Taman Eden adalah berkat Tuhan, penuh kelimpahan berkat. Tapi pilihan Adam dan Hawa untuk stay atau untuk keluar. Makanya mengikut Tuhan bukan jadi robot. Kita gak kerasukan Tuhan. Kita dipimpin oleh Tuhan. Artinya ada kerjasama kita dan Tuhan. Ya. Jadi Allah yang kita sembah adalah Allah yang berjanji. Kita harus terima itu. Berarti kita menyembah Tuhan yang berbicara. Kita gak menyembah Tuhan batu. Kita gak menyembah Tuhan gunung. Kita gak menyembah Tuhan pohon. Kita menyembah Allah yang hidup, yang berbicara, yang tidak meninggalkan kita dalam kebingungan. Puji Tuhan untuk itu. Kita gak perlu berseru-seru dan mencari Tuhan ada di mana. Tuhan itu roh. Bahkan seorang yang sederhana di rumah sendirian, seorang yang mungkin tidak terpelajar, seorang gak punya apa-apa, ketika berseru sama Tuhan, Tuhan dengarkan. Kita gak perlu cari Tuhan ada di mana, di balik bukit mana. Tuhan itu ada di mana, di gunung mana. Tuhan itu ada di luar angkasa kah? Kita harus pergi ke sana, atau Tuhan tidak mendengar kita karena kuasanya terbatas. Bahkan yang ada di lubuk hati kita paling dalam, sebelum terucap pun Tuhan sudah tahu. Puji Tuhan, orang Kristen punya Allah yang demikian. Betapa bangganya kita. Jadi ketahuilah, Tuhan itu berjanji dalam hidup kita. Lalu, Allah itu bukan hanya Allah yang berjanji, Dia juga menggenapi rencananya. Semuanya akan digenapi. Semua janji Allah di perjanjian lama, semua gambaran-gambaran yang masih samar-samar di perjanjian lama, kata firman Tuhan, digenapi di perjanjian baru. Jadi semua yang Allah sampaikan pasti digenapi. Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah itu bukan manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia berkata batal, enggak jadi. Apa yang kuucapkan enggak jadi, batal. Ia enggak pernah menyesal. Dalam arti yang lebih dalam, ketetapannya tidak berubah sebab ia sempurna. Sekalipun di ayat yang lain Tuhan pernah berkata, aku menyesal menciptakan manusia. Itu sebenarnya seperti papa yang lihat anaknya nakal hidupnya. Papa berkata, Papa menyesal memberikan kamu ini. Kamu jauh dari Papa. Papa menyesal kamu itu merusak semua kepercayaan Papa berikan. Misalkan seseorang anak diberikan sebuah kendaraan, akhirnya dipakai untuk balapan liar. Papanya akan berkata, Papa menyesal memberikan ini. Bukan Papa gak mengasihi, Papa menyesal. Jadi waktu Tuhan berkata, aku menyesal menciptakan manusia, itu gak keluar dari kebencian. Tapi karena tindakan manusia yang tidak menuruti Allah,
Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ini ada di Bilangan 23 ayat 19. Tuhan itu bukan Tuhan yang berbicara setelah itu lupa. Saya masih mengingat beberapa kejadian di masa kecil saya. Saya ini orang yang paling suka memegang janji. Kalau ada orang mengatakan sesuatu, janji ke saya akan pegang dan tuntut sampai hal itu terjadi. Saya kira kita semua juga begitu. Dan saya tidak akan lupa janji seseorang. Waktu saya masih kecil, ada seorang paman saya, tinggalnya di luar kota. Dia berkata, nanti tahun depan, paman pulang ya, paman akan belikan kamu ini. Itu ya, sebuah barang. Sepanjang tahun, saya nantikan kedatangannya. Dan di akhir tahun ketika paman saya pulang, ketika berjumpa, saya sudah penuh pengharapan. Paman saya berkata, oh aduh maaf, aduh lupa. Itu hati saya kayak disayat-sayat. Tuhan itu tahu kok, ketika hati kita mengharapkan sesuatu dan Tuhan sudah janjikan, Tuhan gak pernah mengecewakan. Dia gak pernah lupa, dia bukan manusia yang lupaan. Jadi Allah adalah Allah yang berjanji. Yang kedua, Allah adalah Allah yang menggenapi. Dan Tuhan itu juga berjanji dalam hidup kita itu enggak cuman personal. Janji Tuhan itu personal. Janji Tuhan itu pribadi dalam hidup kita. Tapi Tuhan enggak mau janjinya itu hanya berlakunya itu hanya untuk kita. Selalu kalau Allah berjanji itu pasti bukan hanya untuk kita. Karena firman Tuhan berkata, kalau kamu diselamatkan, seisi keluargamu juga diselamatkan. Setiap kali Tuhan pakai seseorang, ada penyertaan untuk orang-orang sekelilingnya juga. Kalau Tuhan memberikan kita sesuatu, selalu orang lain kena dampaknya. Tuhan berkata, terlalu sedikit bagiku hanya memakai engkau untuk suku-suku di Israel. Bahkan engkau akan dipakai sampai ke bangsa-bangsa. Jadi nilai janji Tuhan atau janji Tuhan itu selalu efeknya bukan hanya untuk kita. Sebab kita lihat di ayat yang ke-7, kalau kita teliti nih baca ayat, dikatakan begini. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim. Maaf, ya betul di situ ya. Untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Jadi Tuhan berkata, Abram, aku akan memberikan negeri ini jadi milikmu. Lalu Abram bertanya, dari mana saya tahu kalau ini semua akan jadi milikku? Nanti saya jelaskan. Jadi Tuhan berjanji akan jadi milikmu. Tapi langsung ke ayat 18, janjinya lebih besar dari itu. Tuhan berkata, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah. Jadi janji itu dimulai dari diri kita, ujungnya selalu bagi orang banyak. Janji Tuhan selalu demikian. Jadi kalau Tuhan pakai seseorang, ingat, itu juga mengandung janji untuk keturunanmu. Itu juga mengandung janji di tempat pekerjaan. Karena kehadiranmu seorang yang takut Tuhan di sebuah tempat kerja, maka semua orang di sana akan mendapatkan dampak dari kehadiranmu. Ketika Yakub ada di rumah Laban, Laban itu sangat diberkati oleh Tuhan. Bahkan Laban mengakui, telah kulihat aku diberkati karena engkau ada di sini. Dan Yusuf ketika ada di Mesir, Mesir diberkati, Firaun diberkati, bangsa-bangsa diberkati. Terlalu kecil bagi Tuhan untuk pakai Yusuf hanya untuk saudara-saudaranya, untuk papa, untuk kakak beradiknya, abang-abangnya, koko-kokonya yang datang. Terlalu kecil. Tuhan berkata, Yusuf itu seluruh dunia datang untuk mengambil makanan. Jadi Yusuf memberi makan siapa? Bukan hanya bangsa Israel, cikal bakal bangsa Israel, sekelompok orang itu. Yusuf memberi makan dunia ini. Harus demikian. Jadi kalau kita memahami bahwa pemakaian Tuhan itu janji Tuhan untuk kita, dan bahwa janji Tuhan itu tidak berhenti bagi kita, tapi juga untuk semua orang di sekeliling kita, maka oleh karena itu kita harus hati-hati dengan hidup kita. Sekali kita menyerah, kita menutup pintu bagi berkat untuk orang lain. Setiap kali Anda mau menyerah, ingat, Anda menutup pintu berkat untuk orang lain. Memang satu Anda yang berhenti, satu orang. Misalkan saya berkata begini, sudah saya pulang kampung saja. Saya gak mau melayani Tuhan. Ngurus orang itu susah. Gak mau lagi melayani, ya sudah saya nanti kerja saja untuk diri saya sendiri. Sekali saya berkata demikian,
Berarti ada banyak berkat rohani yang saya sengaja tutup, saya potong dari hidup saya untuk tidak mengalir kepada orang lain. Betapa besarnya pengaruh kita. Ini bukan sebuah beban, ini sebenarnya adalah sebuah kebanggaan. Jadi kalau Anda berhenti, Anda menutup pintu berkat bagi orang lain. Kalau Anda menyerah untuk orang di samping Anda. Pikirkan kembali kalau Anda mau menyerah. Kalau seorang papa menyerah, ingat anak-anak Anda. Jangan mudah menyerah ya. Kalau saya nggak jaga hidup saya, kalau saya sembarangan hidup saya jatuh. Ya memang Tuhan bisa pakai orang lain harus move on. Saya nggak mati buat orang itu, Kristus yang mati buat orang itu. Saya sebagai pendeta, kalau saya jatuh, minimal tetap banyak orang terpengaruh. Jadi lemah oleh karena saya juga jatuh. Oleh hari ini saya berpikir sedemikian rupa dan jaga hidup saya. Karena saya ini diutus oleh Tuhan. Kalau saya menerima janji itu selalu untuk banyak orang, untuk jemaat. Ini dalam posisi saya sebagai gembala. Posisi Anda sebagai pemimpin perusahaan atau seorang yang bekerja di sebuah perusahaan. Ketika Anda berhenti, berarti Anda menutup berkat Tuhan untuk orang lain. Kemanapun kita pergi, kita harus bawa janji ini. Janji Tuhan bagi setiap orang di masa pandemi tetap berlaku. Akan ada kepemilikan yang Tuhan berikan. Akan ada janji-janji Tuhan bagi setiap Anda. Jalan terus bersama dengan Tuhan. Atas semua janji yang Tuhan berikan hari ini kepada Anda, bagaimana saya bisa tahu, Tuhan, Engkau berjanji kepada saya di masa pandemik ini, bahwa saya akan disertai, pekerjaan saya akan begini, saya akan menerima berkat Tuhan. Tapi dari mana saya tahu itu semua akan terjadi? Inilah yang dikatakan oleh Abram di ayat yang ke-8. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Ini kan juga jadi pertanyaan kita. Abram said, Master God, how am I to know this? That it will all be mine. Tuhan, dari mana saya tahu kalau semuanya akan jadi milik saya? Atau Tuhan itu baik ya. Tuhan itu suka memberi pertanda-pertanda dalam hidup kita. Tuhan itu sebelum memberi sesuatu, Tuhan itu siapkan dulu hati kita. Ketika Tuhan berjanji memberikan keturunan kepada Abram, Tuhan berkata kepada Abram, lihat bintang-bintang di langit. Coba hitung. Sebelum Tuhan berikan keturunan kepada Abram, Tuhan berkata, lihat pasir di pinggir laut. Bisa dihitung gak? Jadi ada tanda, ada sign, ada sedikit-sedikit bahasa sekarang itu spoiler. Ada sebuah, misalkan ada orang belum nonton film tertentu, lalu ada orang lain berkata, saya kasih bocoran sedikit ya. Jalan ceritanya begini. Tapi jangan semua, namanya spoiler ya. Spoiler itu bisa diterima dalam takaran tertentu. Makanya ada namanya iklannya, potongan sedikit dari sebuah film supaya kita tertarik. Nah, Tuhan itu juga memberikan kita sebuah gambaran. Tuhan memberikan tanda untuk kita ini berharap dan teguh hati. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberikan bocoran-bocoran supaya hati kita ini teguh. Tapi bocoran-bocoran itu sebenarnya tergantung manusia juga. Bahkan Israel itu bukan hanya bocoran-bocoran yang Tuhan berikan. Israel itu mengalami berkat Tuhan, melihat semua kemegahan Tuhan di tanah Mesir, melihat semua perjanjian Tuhan, semua hal mujizat yang Tuhan lakukan di tanah Mesir, melihat laut terbelah, waktu mereka keluar dari tanah Mesir tetap enggak masuk tanah Kanaan. Mereka bergelimpangan di padang gurun, sekalipun mereka melihat. Jadi ternyata janji-janji Tuhan, ketika Tuhan membocorkan 1-2 hal kecil, itu untuk meneguhkan hati, tapi juga itu tergantung hati kita. Ada orang berkata, saya nanti ikut Tuhan kalau saya lihat mujizat. Belajar dari Israel. Seumur hidup, 40 tahun mereka lihat tiang awan, tiang api. Mereka lihat api di padang gurun supaya malam hari mereka nggak kedinginan. Itu seperti tungku panas di rumah-rumahnya orang-orang yang ada di kutub mana ya, tempat orang tinggal kedinginan kalau nggak ada api. Tiang api itu mereka lihat setiap hari, nggak tahu minyaknya dari mana. Tetap mereka memberontak. Jadi jangan berkata, saya lihat tanda dulu baru saya mau ikut Tuhan. Tetap harus percaya. Dan puji Tuhan kalau Tuhan berikan
bocoran-bocoran ya. Karena Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan memberikan engkau keturunan. Lihat bintang di langit, lihat pasir di laut, di pinggir pantai. Coba hitung. Jadi puji Tuhan untuk Tuhan yang kita sembah yang sedemikian rupa seperti Papa. Bapak Ibu Saudara, ada janji bagi setiap Anda di masa pandemi. Dan bagaimana kita bisa tahu, dan bagaimana kita bisa menggenapinya, bagaimana Tuhan menggenapinya dalam hidup kita, ada hal-hal yang harus kita siapkan. Ya, penggenapan janji Allah itu terjadi, cara kerjanya itu yang pertama selalu ada bagian kita. Yang pertama Anda catat saja, menyiapkan. Kita harus menyiapkan. Tatkala Allah berjanji, kita harus merespon dan menyiapkan sesuatu. Sebab ketika Abraham berkata, dari mana saya tahu bahwa ini negeri akan jadi milik saya? Tuhan berkata begini, ayat ke-9, firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, burung tekukur dan seekor burung merpati. Persembahkan itu. Jadi ketika Allah berjanji, Abraham tanya gimana caranya? Saya tahu, Tuhan berkata persembahkanlah ini. Tuhan itu bukan kekurangan kambing domba, semua kambing domba di bumi milik Tuhan. Kenapa harus disembelih dulu, dibakar jadi korban bakaran baru Tuhan datang? Di sini kita belajar bahwa ketika janji Tuhan datang, diri kita sendiri harus menyiapkan diri kita. Jadi poin pertama adalah menyiapkan. Ada benih dan ada korban yang kita persembahkan. Kadangkala kalau Anda itu menerima pemberian dari orang lain, misalkan seorang anak muda mendapat janji dari seorang, saya akan berikan kamu beasiswa. Mau nggak kamu kuliah, tapi saya berikan beasiswa. Orang yang memang pingin belajar, nggak setengah-setengah hatinya, dia akan berkata terima kasih Pak atau Ibu. Beasiswanya kalau Bapak itu berjanji semuanya, semua biaya sekolahmu, apa saja buku-bukunya dan semuanya, bahkan transport, bahkan tempat tinggalmu, bahkan untuk biaya makanmu, saya yang tanggung. Biasanya akan ada, kalau orang itu benar-benar menghargai pemberian, dia akan berkata, Pak gimana kalau biaya kuliahnya saja, biar saya yang menanggung tempat tinggal, supaya saya juga belajar untuk bayar harga. Disinilah maksud Tuhan. Kelihatan nih, kalau benar-benar orang itu mau menerima janji dari Allah, dia berusaha untuk memberikan bagiannya. Bukan untuk bayar janji Allah, tapi untuk menunjukkan keseriusannya. Anak Tuhan itu memang mengalami sebuah berkat Tuhan, itu gak ada satu orang pun yang bisa klaim itu karena kebaikannya, itu semua anugerah. Tapi Tuhan melihat kualitas hati orang itu siap gak menerima berkat Tuhan. Jadi ketika Abraham menerima janji dari Allah, Abraham itu diminta untuk menyiapkan, ada korban. Kambing siapa yang disembelih? Ya kambingnya Abraham. Masa Abraham pergi kepada tetangga ambil kambing orang lain? Jadi ada sebuah korban dari kita, ada benih yang harus kita tabur, itu bagian kita. Yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau kita selidiki, kita baca firman Tuhan berkali-kali, ada kata-katanya penuh makna di dalamnya. Abraham itu mengambil korban, lalu kemudian dipotongnya, lalu ada dibagi-bagikannya, diambil, dipotongnya, dan dibagi-bagi. Tuhan kan hanya berkata persembahkan. Tuhan gak berkata begini, kamu pergi ke sana, ambil dombanya, potong jadi 2. Gak perlu. Tuhan hanya berkata persembahkan ini, dan ini. Abrahamlah yang mengambil korbannya, dia yang memotongnya, dan dia juga yang membagi-bagikannya. Dalam kita menyiapkan diri kita untuk menerima janji Allah, supaya tergenapi, maka ada bagian mengambil korban, ada bagian untuk kita memotongnya, ada bagian untuk membagi-bagi. Saya terjemahkan ini dalam perenungan saya bentuknya begini. Kalau kita ini misalkan kita berkata Tuhan pakai saya sebagai seorang yang paling nyata di sini, pemusik untuk Tuhan. Di gereja dipakai Tuhan pokoknya. Maka yang pasti kita ini perlu setiap hari fingering. Pemain gitar nih, tiap hari harus latihan. Nanti jadi kaku. Kita gak berkata Tuhan, urapi tanganku. Lalu Roh Kudus masuk ke tangan kita, bergerak-geraklah tangan kita. Itu namanya kerasukan. Ada bagian kita untuk setiap hari, kita memang diurapi Roh Kudus. Tapi tiap hari mungkin setengah jam sampai 1 jam. Atau ada teman saya, itu gitaris terbaik. Sudah lama gak berjumpa, hari ini ada di
Jepang. Kenapa dia jadi pemain gitaris terbaik? Tiap hari, kira-kira 2 jam, dia akan duduk dan main gitar. Semua chordnya dicoba, fingeringnya, jari-jarinya dilatih sedemikian rupa. Tapi kan mau dipakai Tuhan. Tapi apa jari kita digerak-gerakkan Tuhan? Kalau gitu kita benda mati dong. Saya menyampaikan sesuatu yang dalam kepada setiap jemaat. Memang janji itu adalah karunia. Tapi ada bagian kita untuk mengambilnya, untuk memotongnya, untuk membagi-bagikannya. Di sini mengandung korban, ketelitian, dan juga hikmat. Waktu mengambil itu sama dengan ada sesuatu dari hidup kita yang kita korbankan. Waktu kemudian dipotong itu namanya ketelitian. Sebab di sini dikatakan lembunya harus 3 tahun ya. Bagaimana Abraham itu gak boleh salah. Abraham gak boleh salah. Dia harus tahu mana yang usianya 3 tahun. Gimana kalau usianya sebenarnya mau 4 tahun? 3 tahun sekian hari. Abraham harus tahu mana yang 3 tahun. Itu kan harus diteliti, butuh ketelitian. Kenapa harus? Dan gak boleh sembarangan, harus lembu betina. Gak boleh jantan. Gimana kalau sembarangan ngambil aja, pokoknya lembu. Mukanya ya lembu, ambil. Harus 3 tahun. Harus juga lembu betina. Lalu dikatakan berikutnya, kambing betina. Itu kalau kecampur, bisa saja Abraham tawar-menawar Tuhan. Kenapa nggak langsung aja betinanya, lembu betinanya 3 ekor gitu, sudah yang penting 3 ekor. Kambing betina 3 ekor. Juga domba jantannya harus 3 kambing betinanya 3 tahun. Domba jantannya juga harus 3 tahun. 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Tapi beda-beda. Lembu betina, kambing betina, domba jantan. Kemudian ada juga burung tekukur dan anak burung merpati. Bukan burung merpati dewasa, anakannya. Wow. Di sini ketika Tuhan minta sesuatu, kita perlu teliti. Gak boleh berkata waktu kita harus isi dengan baik. Di sini ada mengandung waktu ya 3 tahun, 3 tahun. Usia bukan burung tekukur, bukan burung merpati saja, anak burung merpati butuh ketelitian, butuh waktu di situ. Artinya kita manage waktu dong. Mau diurapi Tuhan, Tuhan urapi saya jadi hamba Tuhan, tapi nggak pernah baca Alkitab. Pokoknya waktu saya ke mimbar langsung saya kepenuhan, itu kerasukan. Kita baca. Kalau bisa hafal, supaya yang di pikiran itu bukan cuman Ronaldo balik ke MU. Yang di pikiran itu kejadian, keluaran, Imamat, bilangan, ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Pengkhotbah, dan sampai seterusnya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sampai Wahyu. Supaya kalau orang tanya kitab Habakuk itu apa? Saya nggak tahu kalau Habakuk itu ada di Alkitab. Padahal mau jadi hamba Tuhan. Itu namanya tidak mengatur waktu. Saya mau jadi pemusik yang terkenal, bukan terkenal. Pemusik yang berbuah-buah lebat untuk Tuhan. Tapi gak pernah, ini chordnya apa ya? Unik chordnya. Ternyata ini chord yang sudah digabung sama bassnya, jarinya harus gimana. Orang yang punya passion dilihat oleh Tuhan. Jadi harus jangan main game terus. Tuhan, ku nantikan janji Allah tergenapi dalamku. Lalu di sofa, main. Orang tua juga, bapak-bapak, ibu-ibu. Mau diurapi Tuhan, mau begini, mau berhasil. Tapi sepanjang hari dari pagi sampai siang gak kemana-mana, tidak pernah tanya peluang bisnis, tidak mencoba ini atau mencoba itu, hanya berlutut, bukan, saya nggak meremehkan doa, harus berdoa, itu yang lebih utama. Tapi orang berdoa, keseriusannya dilihat dari usahanya juga. Itu yang dimaksud oleh kitab Yakobus. Perlihatkan imanku, ku perlihatkan perbuatanku. Bukan berarti itu bertentangan. Orang yang sungguh-sungguh beriman pasti berbuah dan berbuat. Dari perbuatannya kelihatan imannya. Ya, pepatah atau ungkapan terkenal. Orang yang berdoa dan percaya hujan turun, dia keluar bawa payung. Orang yang tahu bahwa dia akan dipakai Tuhan, dia jaga hidupnya sedemikian rupa. Mau dipakai Tuhan besar, harus ada waktu, memperhatikan waktu juga. Jangan berkata,
Kita ini harus berjiwa muda, ya betul, tapi waktu Anda umur 17 tahun, Anda mengatakannya masih masuk akal. Ketika Anda 50 tahun dan Anda nggak mengerjakan apa-apa, Anda berkata, tetap jiwa muda usia 50 tahun. Anda sudah menyia-nyiakan waktu yang terlewatkan. Dan itu adalah kesempatan berbuah sebenarnya. Kiranya Roh Kudus memberikan pengertian waktu saya berbicara begini. Di masa pandemi ada janji Tuhan. Tapi cara kerja janji Tuhan itu terjadi juga karena kita menyiapkan diri kita. Lalu dikatakan Abram itu membagi-bagi, ya. Saya mau bahas ayat ini dalam. Abram itu membagi-baginya. Jadi 2. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2. Kan tidak ada firman Tuhan berkata, kamu persembahkan potong jadi 2 ya. Tapi itu inisiatif Abram untuk potong jadi 2. Dan dikatakan di ayat berikut, di kalimat berikutnya, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping ini, lain. Lalu burung-burung itu tidak dipotong 2, terlalu kecil, gak usah dipotong Tekukurnya, anak burung merpatinya gak usah dipotong, dagingnya terlalu kecil. Kalau yang lembunya dipotong 2, kalau ini kecil ya sudah diletakkan saja. Tuhan gak suruh, tapi itu adalah inisiatif. Untuk rencana Tuhan dan janji Tuhan terjadi dalam hidup kita, dibutuhkan inisiatif. Tuhan itu gak memerintahkan kita audible setiap hari, setiap jam, setiap menit kamu begini. Oke, sekarang makan. Tuhan berkata dari langit, ini waktu makan, terus dia makan. Sekarang waktunya tidur, terus kita pergi tidur. 24 jam yang Tuhan berikan sama kepada semua orang. Kita tahu kapan tidur, kita tahu kapan bekerja, kita tahu kapan rekreasi, kita tahu kapan mau nonton, kita tahu kapan belajar. Ketika janji Allah diberikan dalam hidup kita, kita yang mengelola waktu. Kita yang mengelola bagaimana berkorban, ya. Jadi ada korban, ada hikmat di situ, ada ketelitian di situ, gak sembarangan ternyata. Nah, dengan demikian itu bukan tuntutan Tuhan, itu menyiapkan diri kita. Kalau berkat Tuhan diberikan, jangan sampai kita kaget dan gak siap. Dan akhirnya kita menggunakan semua berkat Tuhan itu untuk memusuhi Tuhan. Yang kedua, cara kerja janji Tuhan tergenapi adalah menjaga. Kita menjaga. Itu membentuk hati dan kesabaran. Lihat ayat yang ke-11. Anda bisa mencatat dan kemudian mengulangi ya. Bapak Ibu Saudara di tempat Anda masing-masing. Anda bisa catat, mengikuti kembali. Lihat lalu renungkan kembali. Karena ini ada banyak kebenaran, ada hal-hal yang praktis yang juga harus saya sampaikan. Ayat yang ke-11. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Wow, saya melihat kebenaran juga di sini untuk disampaikan kepada setiap Anda. Kita harus jaga persembahan hidup kita. Kita gak berkata, hidup saya untuk Tuhan. Ya sudah, Tuhan yang jaga. Kitanya yang gak jaga. Tuhan, saya kan mau dipakai Tuhan nih. Saya ini korban bakaran untuk Tuhan. Saya ini kuberikan hatiku dan jiwaku ya Tuhan. Semuanya pokoknya bagi Tuhan. Pakai aku ya Tuhan. Dan kemudian kita sudah menjaga hidup kita. Kita mengatur kita seperti mempersembahkan hidup kita. Lalu kita berkata, ya sudah. Ya Tuhan yang jaga. Itu bukan Tuhan jaga berserah benar. Itu namanya tidak mau tahu. Ketika tuh Abram sudah potong persembahannya jadi korban bakaran nih. Belum ada apinya. Dia hanya menyerahkannya. Kata firman Tuhan, ada burung-burung buas yang datang mau makan persembahan itu. Setiap hari ada burung-burung buas datang di hidup kita mau makan hidup kita. Kita jangan berkata, ya itu pekerjaan Tuhan lah. Biar Tuhan yang ngusir semuanya. No. Kita harus usir. Ketika pikiran jahat datang di dalam hidup kita, kita jangan berkata, Tuhan usir dong. Kita yang pakai otoritas dari Tuhan untuk mengusirnya. Jangan mencobai diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang mau menerima janji Tuhan jangan berkata, ku berikan hatiku, lalu kita mengisi hidup kita dengan hal yang tidak benar. Ya pokoknya kan tergantung Tuhan. Itu adalah kata-kata begini itu harus diteliti dulu. Tergantung Tuhan tapi kita nggak mengatur diri kita. Ini kan adalah persembahan yang sudah dipersembahkan Abram. Ada di atas mezbah nih. Lalu datang burung-burung itu. Burung buas mau makan. Roh jahat itu adalah roh yang buas. Dia mencuri, membunuh dan membinasakan. Waktu kita mempersembahkan hidup kita. Setiap hari ada roh yang buas itu mau makan hidup kita. Kita punya otoritas untuk mengusirnya. Kita harus melakukannya.
Abram setelah mempersembahkan korban itu nggak ditinggal lalu pergi, terserah sudah kupersembahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan ambil sendiri makanannya. Tuhan mungkin lapar kali, Tuhan yang langsung makan. Kupersembahkan korban ini, ya terserah Tuhan, sudah kulakukan perintah Tuhan, lalu Abram pergi. Ketika Abram mempersembahkannya, dia jagain. Setelah kita persembahkan hidup kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Orang yang kuat dalam pemahaman begini, nggak sebentar-sebentar tuduh Tuhan. Katanya Tuhan jaga, kok begini? Itu orang yang suka mengatakan demikian itu adalah orang yang tidak menang dari pencobaan. Iblis itu mencoba Tuhan Yesus seperti apa? Lemparkan dirimu ke bawah, nanti malaikat tanggap. Itu sama seperti sekarang kita berkata, aku anak Tuhan, diurapi Tuhan, minum racun. Nanti hidup kembali. Kita ini nggak dikendalikan secara membabi buta oleh Roh Kudus karena dia roh yang menghormati. Dia mengetuk pintu hati, bukan dobrak. Kalau Roh Kudus mengurapi kita, selalu bekerja sama dengan kita. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, Tuhan mau kita mengukir sesuatu, bukan karena kita ini dipaksa, karena kita kerasukan. Roh Kudus ada dalam hati, tapi yang menulis kita. Keputusan kita bekerja sama dengan Roh Kudus itu sangat indah. Makanya jadi rekan sekerja Allah, kata firman Tuhan. Indahnya firman Tuhan ya. Mari kita menjaga persembahan hidup kita. Kita yang jaga. Kita persembahkan, kita yang jaga. Jangan sampai binatang buas menerkam kita atau singa yang mengaum-ngaum itu menelan hidup kita. Kita punya otoritas untuk mengusir. Kita harus jaga pikiran. Jangan berkata, Tuhan sudah mau pakai saya. Ya sudah, saya akan menonton hal-hal yang tidak benar. Kan Tuhan akan pakai hidup saya. Itu juga adalah pilihan kita. Saya mengulangi hal ini supaya Anda mengerti ikut Tuhan itu bukan jadi robot. Ikut Tuhan adalah kemauan yang tulus dari kita juga bekerja sama dengan kehendak Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, cara kerja janji Allah digenapi dalam hidup kita adalah berserah. Nah, di sini namanya berserah benar. Karena supaya Tuhan bekerja, ayat yang ke-12 berkata begini. Menjelang matahari terbenam. Artinya Bapak Ibu Saudara, Abram itu setelah menyembelih semua korbannya, api dari Tuhan gak langsung turun. Ternyata ada waktu sampai mau malam hari. Ketika matahari terbenam. Berarti Abram itu mengusir burung-burung yang mau makan persembahan itu berjam-jam bisa saja. Disitulah diuji kesabaran. Ya, saya kembali ke poin 2 sebentar. Diuji kesabarannya. Kan sudah kupersembahkan Tuhan. Kenapa lama ya Tuhan datang? Apinya dari mana Tuhan? Kok belum turun-turun? Dan itu bukan menit, bukan 2-3 menit. Sampai matahari terbenam, apinya gak turun. Ketika Tuhan mau pakai kita, kita juga tunggu waktu Tuhan. Jangan berkata, Tuhan kan mau pakai saya. Tuhan mau berkati saya. Katanya pekerjaan saya begini-begini. Katanya Tuhan akan sertai. Mana Tuhan? Janji Tuhan itu selalu dalam kehendak dan waktunya. Coba Anda renungkan, kenapa Tuhan itu meminta Abram mempersembahkan anaknya itu 3 hari perjalanan pergi ke Gunung Moria. Kenapa ketika Tuhan berfirman, persembahkan anakmu Abraham. Ya udah di belakang rumah saja. Kadang-kala kita memutuskan sesuatu kan begini Bapak Ibu Saudara. Oke, lakukan sekarang saja, nanti saya berubah pikiran. Pokoknya sekarang aja, saya takut saya berubah pikiran. Ketika Tuhan minta Abraham mempersembahkan anaknya satu-satunya 3 hari perjalanan. Bisa saja potensinya Abraham berubah di hari kedua. Hari pertama masih menggebu-gebu nih. Oke, dia melihat anaknya jalan di sampingnya. Satu-satunya anaknya yang sudah dia doakan berpuluh-puluh tahun. Dan dia melihat anaknya cute. Anaknya, wow, ini ganteng banget anak papa. Bisa gitu ya. Hari pertama masih menggebu-gebu, ku persembahkan tetap untuk Tuhan. Hari kedua, wajah anak makin imut. Aduh, kok saya tega ya mempersembahkan anak saya. Enggak usah Tuhan, please. Minta apa saja, emas dan perak ku persembahkan. Apa saja Tuhan, semua kambing dombaku yang ada di pegunungan ku persembahkan kepadamu. Jangan anak ini Tuhan. Hari kedua dia mulai tawar-tawar dengan Tuhan. Ketika Abraham berkat persembahannya enggak langsung dimakan api. Consume, maksudnya langsung dibakar oleh api. Itu Tuhan lagi lihat Abraham itu setia enggak mempersembahkan korban itu.
sampai jauh malam sampai dia tertidur, kata firman Tuhan. Ayat 12. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Ini sama seperti ketika Adam memberikan nama kepada semua hewan yang ada, dia dibuat tidur nyenyak oleh Tuhan. Disitulah ayat firman Tuhan berlaku. Ayat firman Tuhan berkata, aku memberkati orang-orang yang kukasihi pada waktu tidur. Di titik inilah kita harus sadar, diingatkan oleh Tuhan bahwa ketika janji itu terjadi, bukan karena kita. Karena itu terjadi ketika kita sedang tidur. Ketika hati kita itu benar-benar berserah, Tuhan, sudah kulakukan bagianku. I surrender all. Terserah kapan Tuhan mau melakukannya. Sampai rencana Tuhan belum terjadi, aku tetap jaga hidupku. Gak tahu kapan, tapi pokoknya aku jaga saja. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Itu orang yang beriman tuh punya begini. Kadangkala sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, saya itu menggumulkan sesuatu. Sampai jauh malam saya memikirkannya. Belum ada jalan keluar. Tapi ada waktunya, sebuah seruan dari hati berkata begini, pergi tidur, serahkan semua sama Tuhan. Saya bukan orang yang malas dan gak lakukan apa-apa dari pagi sampai malam. Kemudian saya berkata, terserah Tuhan. Saya harus mencatatnya, saya harus memikirkannya, saya harus mendiskusikannya. Tapi ketika belum ada jalan, sudah sampai jauh malam, saya tahu saya harus tidur. Supaya gak mati muda. Pergi tidur. Ketika saya menutup mata, saya berkata, Tuhan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kuserahkan semua. Di saat tidurlah itu Tuhan bekerja. Maksudnya, kulakukan bagianku, Tuhan lakukan bagiannya. Bukankah mujizat itu, dalam mujizat seorang wanita yang mengumpulkan buli-buli, yang ada sebuah buli-buli isinya minyak, menuangkan gak habis-habis. Yang kumpulin bejana siapa? Tugasnya wanita itu kumpulin bejana. Tugas menuangkan siapa? Tugasnya wanita itu. Yang membuat minyak jadi banyak, tugas Tuhan. Tapi sebelum Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan tunggu kita melakukan sesuatu. Indah sekali firman Tuhan. Mari jadi orang Kristen dewasa. Ada janji dalam hidup kita di masa pandemi. Dan untuk janji itu menjadi kenyataan, cara kerjanya ada, berserah. Supaya kalau hal itu terjadi, kita jangan mengagungkan diri dan berkata semua karena saya. Memang karena saya. Supaya kita mengembalikan semua kemuliaan hanya untuk Tuhan. Jangan terjebak berpikir, Tuhan lama ya menunggu Tuhan, kapan rencanamu terjadi. Ya sudah, saya tinggalkan saja. Itu jebakan waktu. Di atas gunung Tuhan menyediakan, kata firman Tuhan. Untuk enak sih, di atas gunung Tuhan menyediakan. Tapi jangan potong di situ saja. Di atas gunung Tuhan menyediakan. 3 hari sebelumnya, selama 3 hari ada seorang yang nangis sembunyi-sembunyi, namanya Abraham. Setiap kali lihat anaknya dia mungkin berkaca-kaca. Masa aku sembeli anakku jadi korban bakaran? Di atas gunung Tuhan menyediakan. Tapi 3 hari ada orang bayar harga. Mati rasanya. Saya percaya Anda harus menangkap ini dengan Roh Kudus dalam hati. Supaya Anda jangan jadi Kristen gampangan. Saya enggak menghakimi Anda di masa pandemi. Saya memberitahu firman Allah di masa pandemi. Yaitu janji Allah di masa pandemi. Tapi untuk janji Allah terjadi, ada cara kerjanya. Sekali lagi, menyiapkan, menjaga, berserah. Menyiapkan korban atau melatih diri. Anda sendiri menjaganya dengan sungguh hati. Jaga hidupmu, sabar, menantikan Tuhan. Ketiga, berserah. Ingat ya, menyiapkan, menjaga, berserah. Dengan kita melakukan ini, semua rencana Tuhan itu akan tergenapi dalam hidup kita. Mari sama-sama bangkit berdiri bagi Anda yang ada di rumah. Buka hati bagi Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Saya sungguh-sungguh rindu Roh Kudus berbicara terus dan meneguhkan hati kita. Galatia 6 ayat 9 berkata begini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Seperti Abraham yang duduk mungkin senderan
di sebuah batu atau di bawah pohon, sambil melihat persembahan yang dia persembahkan, kok Tuhan belum datang dengan api dan membakar korban itu. Seperti kita yang menanti-nantikan, kita mempersembahkan hidup kita dan kita berkata, Tuhan pakai dan berkati saya. Kita menanti-nantikan kapan api Tuhan datang, kapan rencananya terjadi, kapan Tuhan janjimu menjadi kenyataan. Kita menantikan dengan sungguh hati. Inilah maksud ayat Galatia 6 ayat 9. Jangan jemu ya, jangan jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, artinya sudah waktu Tuhan, kairosnya Tuhan, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jadi lemah. Karena itu ayat 10, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jangan jemu Bapak Ibu Saudara, jangan jadi lemah karena menantikan Tuhan. Siapkan diri, jaga diri dan berserah kepada Tuhan. Janji Tuhan tergenapi di masa pandemi bagi setiap orang percaya. Mari angkat kedua tangan Anda. Haleluya. PAWB nyanyikan satu lagu. Kirala rama kata karala rama karala rama. Amin. Haleluya. Kirala rama kata karala rama yes. Kirala rama karala rama kata yes. Kirala rama kata karala rama rama yes. Dan ku tahu betapa kasih-Mu. Sekali lagi katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Lagu ini Tuhan mewakili hati kami hari ini. Kami mau berkata, Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Sekalipun kadang gak kelihatan fajar pagi hari, karena mungkin tertutup awan, karena mendung pagi hari. Tapi kami tahu matahari tetap bersinar. Kasih-Mu tetap ada Tuhan. Seperti sungai yang terus mengalir, tak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, kuatkanlah setiap jemaat-jemaat. Tuhan, sembuhkanlah setiap jemaat. Hari ini mereka semua menerima janji. Dan bagi yang sudah menerima janji dari Allah, bertahun-tahun sebelumnya, mungkin ada sesuatu yang spesifik yang Tuhan janjikan, tapi hari ini belum terjadi. Hari ini biarkan melalui firman Tuhan mereka diingatkan kembali. Supaya ada pengharapan muncul dalam hati. Pengharapan mulai pudar, pengharapan yang mulai mati. Bahkan diri sendiri gak berani lagi berharap. Biarkan dikembalikan oleh Tuhan. Ingat, Allah adalah Allah yang berjanji. Dan Dia adalah Allah yang menggenapi. Dan ketika Allah menggenapi, bukan hanya untuk kita, tapi untuk keluarga kita juga. Buat papa, mama, buat adik-adik, buat keluarga, kakak beradik kita. Ingat janji Tuhan. Kalau engkau diselamatkan, seisi juga akan diselamatkan dalam arti mengalami rencana Tuhan. Tetap berdoa dan tetap berharap. Persiapkan diri Anda setiap hari, manage waktunya. Siapkan diri seperti bejana. Kapan Tuhan nggak tahu. Tugas kita hanya menyiapkan bejana kita, nanti Tuhan datang. Kembali nyanyikan lagu ini dan semua jemaat sungguh-sungguh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Haleluya. Kirala raba kata karala raba rala. Kirala raba kata karala raba rala raba rala raba yes. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam
kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi, dengan lembut nyanyikan lagu ini. Janji-Mu seperti fajar pagi Hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Tuhan, lihatlah air mata kerinduan ya Tuhan dari jemaat-Mu. Biarlah mereka tidak jadi lemah hari ini. Justru dibangkitkan oleh Tuhan. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kasih itu kepada semua Bapak, Ibu, Saudara-saudariku dimanapun berada. Kepada jemaat-jemaat terkasih atau siapapun yang mendengarkan pesan ini. Semua pengharapan-Mu, semua impian-impian-Mu yang baik, serahkan sama Tuhan. Damai sejahtera Tuhan menguasai hatimu. Haleluya. Mari angkat kedua tangan Anda. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Abraham dalam hidupmu, di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Allah Roh Kudus. Setiap jemaat yang menerima janji Tuhan, sama-sama berkata, Amen. God bless you.